Baik pemirsa, kita akan membahas persoalan yang sedang diperbincangkan belakangan ini terkait harga beras yang melonjak naik. Padahal nasi menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun sayangnya harga beras makin hari makin mencekik masyarakat kecil. Terbaru, harga beras premium menyentuh di 16 sampai dengan Rp18.000 per kilogram. Apa faktor penyebab harga beras yang mahal ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita kali ini yang sudah hadir, Bapak Joy Tulung selaku Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Manado, Sulawesi Utara. Selamat datang Pak, selamat datang di studio Kawan TV. Baik, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Tapi mengapa harga beras makin hari makin mahal ya Pak? Iya, memang Indonesia ya adalah penghasil beras nomor 3, kalau tidak salah ya, nomor 3 di dunia. Dan juga adalah negara yang konsumsi berasnya nomor 4 di dunia. Jadi selain dia penghasil beras yang besar, juga konsumsinya salah satu yang tertinggi di dunia. Dan memang sejak tahun 2022 kalau tidak salah ya, saat COVID itu, Presiden kita Pak Joko Widodo sudah seringkali mengatakan bahwa akan adanya, kita harus berhati-hati dengan krisis pangan. Ya kan, sudah berkali-kali beliau mengatakan krisis pangan. Kita harus berhati-hati, ya di dalamnya itu adalah beras. Oke, siap. Kira-kira apa faktor penyebab harga beras ini sampai naik, Pak? Memang ada banyak faktor ya, terutama yang pertama itu perekonomian global yang masih belum baik, sehingga menyebabkan ya terpengaruh ke masing-masing negara ya. Masing-masing negara itu kalau tidak salah mereka menahan stok beras mereka untuk tidak diekspor. Tidak diekspor. Seperti India itu dia tidak lagi melakukan ekspor. Dia menjaga pasar hanya untuk di dalam negeri. Sehingga harga beras itu di pasar dunia meningkat. Meningkat. Dan yang kedua juga ya, selain dari di dalam negeri juga ini terjadi karena El Nino ya, El Nino itu menyebabkan panennya terlambat sekitar 2-3 bulan keterlambatan, dan juga panennya tidak terlalu banyak karena faktor El Nino tadi. Oke, baik. Kalau memang ternyata stok kurang akibat El Nino, mengapa Thailand dan Vietnam tidak mengalami kekurangan pasokan beras, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pertama-tama kita harus juga melihat dari sisi jumlah penduduk ya, karena Thailand dan Vietnam itu mungkin tidak sampai setengah dari penduduk Indonesia kalau tidak salah. Dan mereka juga hanya di satu tempat ya, maksudnya di negaranya itu hanya satu daratan. Berbeda dengan Indonesia itu yang ada 5 pulau besar dan ratusan ribu lainnya pulau kecil, sehingga ada di situ biaya logistik juga yang harus diperhatikan. Contohnya kan kalau di Vietnam atau Thailand itu kan dari kota ke kota hanya memakai transportasi kendaraan mobil ya, darat. Tapi kalau di Indonesia itu harus pakai angkutan laut untuk membawa beras, pasokan beras, karena tidak semua daerah itu adalah lumbung beras. Oke, baik. Pemerintah kan pasti sudah sering mengintervensi pasar dengan menyalurkan cadang beras pemerintah. Sudah impor jutaan ton beras juga. Nah, mengapa hal ini Pak tidak dapat mengintervensi harga pasar? Apakah ada mafia atau bagaimana itu Pak? Kalau bicara mafia ya saya tidak tahu ya, tapi kalau dia impor beras itu karena memang seperti yang saya katakan tadi, produksi dalam negeri itu terganggu ya. Terganggu karena gagal panen atau panennya terlambat, sehingga produksinya hanya sekitar berapa puluh ribu ton itu ya. Nah itu akhirnya pemerintah untuk memenuhi stok beras di dalam negeri, maka harus diadakan impor. Nah impor itu kemarin yang di Bulog itu ada cadangannya ada sekitar 1,2 juta ton. Nah yang diimpor itu sekitar 1,6 juta ton agar supaya bisa memenuhi konsumsi beras dalam negeri. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak mekanisme penentuan harga beras di pasaran itu seperti apa? Kalau di mekanismenya ya saya tidak tahu persis sebenarnya, tapi dia itu sesuai dengan permen dari Menteri Perdagangan kalau tidak salah ya.
dan mereka itu ada aturannya di mana mereka ada rapat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, juga ada Badan Pangan yang di mana mereka mengeluarkan batas harga atas dan bawah. Oke, baik. Ada yang menarik nih, Pak. Ada yang berpendapat tata kelola beras di Indonesia amburadul. Bagaimana itu menurut Bapak, tanggapan Bapak? Ya, memang kalau secara jujur kita melihat sekarang ini wajar ya masyarakat atau orang-orang berpendapat seperti itu. Karena seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan adanya krisis pangan. Nah, harusnya itu sudah pemerintah atau badan-badan yang terkait itu sudah harus melakukan sesuatu di situ. Karena kan El Nino itu bisa diprediksi datangnya kapan. Krisis pangan itu sudah diprediksi dari jauh-jauh hari. Sehingga seharusnya pemerintah melalui, karena Presiden sudah mengatakan demikian, badan-badan terkait itu harus memanage ya dari berbagai kementerian ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Nah, di Kementerian Pertanian itu harus membuat bagaimana produksi pertanian itu terutama beras itu bisa terjaga dengan baik. Ini kan tidak sampai dengan panennya gagal kan atau tertunda beberapa bulan. Nah, itu bisa menyebabkan kelangkaan beras sehingga pemerintah akhirnya harus juga melakukan impor. Apalagi kan masyarakat pernah juga pemerintah memiliki program agar supaya masyarakat itu tidak hanya makan nasi saja. Tapi ternyata orang-orang Indonesia itu makan pagi, siang, malam nasi. Walaupun sebenarnya juga dulu juga di daerah-daerah seperti Papua atau NTT itu mereka kan nggak makan nasi, makan sagu. Tapi dulu dipaksa untuk makan nasi, akhirnya sekarang tidak ada yang lain mereka makan, harus cari beras juga pada akhirnya. Oke, pemerintah ini kan sudah mengantisipasi krisis pangan dengan food estate kan Pak. Nah, apakah karena food estate gagal atau bagaimana Pak? Kalau food estate ya saya belum tahu ya kalau itu termasuk dalamnya program menanam beras padi ya. Tapi memang food estate ini kan dia baru berjalan ya, dia harus butuh waktu jangka panjang. Nah, itu mungkin program pemerintah untuk jangka panjang ya, agar supaya kedaulatan pangan Indonesia bisa tercapai. Dulu kan pemerintah dulu Orde Baru menamakan swasembada pangan, swasembada beras. Tapi ini kita melihat debat-debat capres itu ketiga calon itu mengatakan kedaulatan pangan. Nah, itu bisa juga melalui food estate, tapi itu programnya jangka panjang, tidak langsung saat ini. Kalau jangka pendeknya itu yaitu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Namun bagaimana ada juga yang berpendapat bahwa harga beras ini melonjak akibat jelang pemilu, pemerintah jor-joran bagi-bagi bansos. Itu bagaimana Pak? Ya mungkin ya, ada kemungkinan di situ, tapi saya tidak tahu pasti. Tapi kalau kita melihat ya dari tanggapan-tanggapan pemerintah mengenai hal tersebut, ya dikatakan itu tidak ada pengaruhnya ya. Tidak ada pengaruhnya karena memang stok itu diambil dari Bulog ya, di Bulog. Namun kan tetap kalau diambil dari Bulog akan sedikit berkurang ya. Tapi yang terutama itu yang dia menjadi kelangkaan itu karena faktor-faktor yang telah saya sebutkan di atas tadi. Ini pertanyaan terakhir Pak. Menurut Pak Joy, apa solusi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah agar harga beras ini dapat segera kembali normal? Ya, itu tadi yang telah saya sebutkan tadi. Untuk jangka pendeknya itu yaitu melakukan impor beras. Tapi kan harga beras dunia itu kan lagi meningkat. Karena ada beberapa negara yang tidak mau menjual beras lagi. Maksud saya tidak mau melakukan ekspor. Karena mereka ingin menjaga produksi dalam negeri. Seperti India kan adalah konsumen beras nomor 2 kan di dunia. Nah, kalau mereka melakukan impor mungkin mereka melakukan ekspor mungkin akan berkurang untuk masyarakat mereka. Nah, kalau di Indonesia itu harus melakukan impor karena kurangnya pasokan di dalam negeri.
Nah, itu untuk jangka pendek harus melakukan impor tetap. Tapi kalau jangka panjang, ya yang tadi itu mungkin program pemerintah melalui food estate atau diversifikasi pangan untuk sosialisasi untuk masyarakat, jangan hanya konsumsi beras, mungkin bisa ada, kalau dulu kan juga ada orang yang makan umbi-umbian ya. Dan juga ya itu mungkin dari pemerintah harus berupaya bagaimana menghadapi berbagai macam situasi ya, manajemen krisis, di mana harusnya pemerintah itu sudah bisa mengantisipasi agar supaya tidak terjadi gagal panen bagi masyarakat di pertanian. Kan memang ini cuacanya tidak menentu sehingga memang tanaman itu tidak panen dengan baik. Cuman kan itu bisa kan sudah banyak sekarang profesor doktor yang akademisi dari di bidang pertanian yang mungkin ada solusinya di situ. Mungkin manajemen krisis itu yang perlu dibenahi agar supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya baik, berarti solusinya Pak adalah impor beras dan juga memperbaiki manajemen krisis pangan. Oke, baik. Nah, pemirsa, semoga pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga beras. Tapi, kalaupun harga beras tidak turun-turun, mungkin saatnya kita terapkan diversifikasi pangan ya. Pemirsa, seperti apa yang sudah Pak Joy sampaikan tadi, bisa diganti dengan ubi atau sebagainya. Ingat, makanan pokok tak harus nasi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Joy Tulung dari Universitas Samratulangi, juga selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Manado, Sulawesi Utara. Jangan beranjak dulu pemirsa, Kawan Info akan kembali hadir usai jeda berikut.